Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-8 dan 9 dengan pokok bahasan emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Yang dimaksud dengan kecerdasan emosi ini adalah khususnya tentang bagaimana kita menguasai emosi kita sendiri dan bagaimana kita bisa mengenali emosi orang lain. Nah, diharapkan jika kita memiliki kecerdasan emosional, maka komunikasi kita dengan orang lain itu akan menjadi lebih bisa dikontrol atau bahkan bisa kita arahkan supaya menjadi komunikasi yang baik. Kita coba ilustrasikan melalui gambar. Pada gambar ini ada sebuah kurva di mana ada sumbu X-nya adalah pleasantness dari kata pleasant atau senang ya. Jadi pleasantness adalah tingkat kesenangan. Sedangkan di sumbu Y yang vertikal ini adalah tingkat energi. Nah, berarti kalau di sumbu X ini adalah tingkat kesenangan, maka semakin ke kiri itu berarti semakin tidak senang, dan sebaliknya semakin ke kanan maka itu berarti semakin senang. Sedangkan yang sumbu Y tingkat energi semakin ke bawah energinya semakin kecil dan semakin ke atas energinya semakin besar. Nah, berdasarkan itu maka kita bisa menganalisis kotak-kotak yang ada di dalam ini. Misalnya kotak yang berwarna merah ini berarti energinya besar tapi tingkat kesenangannya kecil. Jadi energinya besar, tingkat kesenangannya kecil. Sedangkan kotak yang berwarna biru ini tingkat energinya kecil dan tingkat kesenangannya kecil. Kotak yang berwarna hijau ini energinya kecil tapi tingkat kesenangannya tinggi. Begitu pula kotak yang warna coklat ini tingkat energinya besar atau tinggi dan kesenangannya tinggi. Nah, ini menggambarkan posisi-posisi emosi yang biasa dialami oleh seseorang. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat kurva berikutnya.
Nah, kita coba lihat kurva ini yang kita namakan mood meter. Ini hasil penelitian dari Mark Brackett dari Yale University. Nah, pada kotak yang berwarna merah tadi, kotak yang berwarna merah ini adalah tingkat energinya besar tapi dalam kondisi yang tidak senang. Nah, ada berapa emosi yang bisa dikelompokkan. Yang pertama adalah annoyed. Ya, annoyed. Nah, ini tingkat energinya besar, tapi tingkat kesenangannya kecil atau tidak senang. Annoyed bisa kita terjemahkan kesal, ya, kesal atau geram. Jadi kalau orang kesal atau geram atau annoyed, ini posisinya pasti posisi tidak senang dan energinya besar. Ya. Ada yang bisa kita rasakan energi kita pada saat kita sedang kesal. Ya. Kita ingin menumpahkan tapi biasanya agak tertahan itu. Posisi kedua adalah surprise. Surprise ini dia bisa menyenangkan, bisa juga tidak menyenangkan. Jika surprise ini tidak menyenangkan, berarti dia posisi di merah dan energinya lebih besar. Jadi dia surprise itu terkejut. Terkejut itu biasanya kalau orang terkejut energinya termasuk besar. Ya, contoh, kita terkejut karena dikejar anjing misalnya, maka itu energinya besar tapi posisi kita adalah posisi tidak senang. Kemudian yang berikutnya afraid atau angry di sini biasanya. Takut atau marah. Ini biasanya posisinya sama-sama tidak senang dan sama-sama menghasilkan energi yang lebih besar. Jadi ini mirip surprise, ya, mirip surprise tapi energinya lebih besar. Misalnya kalau kita dikejar anjing tadi, tapi kita takut benar sama anjing itu, maka bisa mengarah pada afraid. Kita bisa mengeluarkan energi yang sangat besar untuk lari gitu ya misalnya. Karena afraid. Bisa juga angry atau marah. Orang marah posisinya tidak senang dan energinya besar. Ya, biasanya sampai orang gemetar karena ingin menumpahkan kemarahannya. Nah, yang berikutnya adalah kotak di warna biru. Kotak di warna biru ini posisinya tidak senang, tapi energinya kecil. Contohnya adalah melankoli atau melankolis. Ada bore itu bosan. Ada juga sad atau sedih. Dan ada juga yang tired. Tired ini lelah ya, capek. Bisa dimasuk di kotak biru jika dia tidak senang, capek tapi tidak senang. Ada juga capek tapi senang. Ya, jadi dia di tengah-tengah. Nah, tapi energinya kecil. Nah, melankolis itu apa ya? Melankolis itu lebih rendah energinya dibandingkan bored. Bored itu bosan. Bosan energinya lebih rendah daripada
sad, sedih, ya, sedih. Jadi yang paling kecil adalah melankolis, sedih. Jadi tingkatannya sad lebih tinggi energinya daripada bored maupun tired, dan melankolis yang paling kecil energinya. Biasanya di sini sudah tidak ada semangat ya kalau melankolis itu. Nah, untuk kotak warna hijau ini adalah kotak di mana kesenangannya tinggi tapi energinya kecil. Yang paling kecil energinya adalah serene. Serene itu bisa diterjemahkan sebagai PW gitu ya, posisi wena. Jadi kita senang tapi malas gerak atau mager gitu. Jadi posisi nyaman. Seperti misalnya kita mendengarkan musik, kemudian sambil minum kopi, bagi yang cowok misalnya sambil merokok, itu posisi serene namanya, posisi malas untuk gerak. Jadi energinya kecil, tapi kondisi hatinya sedang senang. Yang kedua, yang tired tadi. Tired ini biasanya capek tapi senang ya. Mungkin kita capek mengerjakan sesuatu tapi hasilnya memuaskan, itu membuat kita senang, tapi energi kita sudah habis. Jadi energinya kecil. Kemudian yang berikutnya yang energinya lebih besar adalah konten. Konten itu hampir sama dengan posisi serene, ya, posisi serene. Jadi dia posisi di mana dia merasa tenang dengan kondisi yang ada. Jadi dia posisinya senang tapi energinya masih kecil. Jadi boleh dibilang tenangnya itu masih masih mager juga gitu. Nah, yang berikutnya adalah kotak pada warna coklat. Pada kotak warna coklat ini posisi kesenangan pada tingkat kesenangan yang tinggi dan menghasilkan energi yang besar. Di sini ada please, senang, excited. Excited itu gembira. Kalau ecstatic itu gembira sekali ya, gembira banget gitu, atau girang. Nah, surprise ini ada terkejut, tapi terkejut oleh hal-hal yang menyenangkan. Nah, tentu energi yang paling besar adalah ekstatik, ya, gembira sekali, girang gitu ya. Banyak contoh yang bisa membedakan antara pleased, excited, ekstatik, bahkan surprise. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada beberapa jenis mood atau emosi yang kalau kita perhatikan seluruhnya ini biasa kita temui atau biasa kita rasakan sendiri ya pada kondisi-kondisi kapan kita senang, kapan kita tidak senang, dan bagaimana energi yang kita keluarkan ya. Ini bisa dicocokkan. Kemudian ini kalau kita menguasai jenis-jenis mood ini, maka kita bisa juga mengenali
bagaimana kondisi emosi orang lain yang sedang kita ajak berkomunikasi. Ya, tentu kita kalau sudah mengetahui emosi orang lain, maka kita bisa mengatasinya. Ya, kita bisa mencari cara untuk mengatasinya. Misalnya kita bertemu orang yang sedang sedih, misalnya sad. Berarti dia itu posisi tidak senang dan energinya kecil. Atau ketemu orang yang melankolis, tidak senang dan energinya kecil, tidak ada semangat hidup, maka tentu kita harus mengatasinya supaya dia dari tidak senang menjadi senang, dari energinya kecil menjadi besar. Maka untuk menghadapi orang yang melankolis, maka biasanya kita tidak boleh bersikap melankolis juga gitu ya. Kalau ada niat untuk membantu, kita harus menunjukkan emosi ya, supaya senangnya itu meningkat dan energinya semakin besar. Kita harus menggunakan misalnya sikap seperti yang di kotak coklat ini, misalnya begitu. Ya, ini kondisi yang bisa kita hadapi dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, contoh lain, misalnya kita sudah bekerja di sebuah perusahaan, kemudian kita menghadapi situasi di mana atasan kita sedang marah besar atau angry. Ya, biasanya kalau ada yang angry, ada yang afraid gitu ya, ada yang takut. Maka kita dalam posisi menghadapi situasi dengan yang sesuai dengan kotak merah ini. Nah, tentu kondisi afraid atau angry ini adalah energinya besar, maka dan kesenangannya dalam posisi tidak senang. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara menurunkan energi itu dan kesenangannya ditingkatkan. Maka pilihan yang memungkinkan untuk menghadapi situasi afraid atau angry, maka kita boleh pilih kotak yang warna hijau. Ya, kita bersikap tenang atau sirin ya dan seterusnya. Nah, inilah strategi-strategi menghadapi kondisi mood atau emosi. Jika kita menguasai ini, maka kita bisa dikatakan sudah memiliki kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Jadi kita bisa memanage emosi kita, bahkan bisa memanage emosi orang lain. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam mempraktekkan terhadap diri kita, mempraktekkan dalam berkomunikasi dengan orang lain ya, dan seterusnya. Nah, ini ada kiasan yang dibuat oleh Publius Cyrus. Dia bilang passion and reason are antithetical. Jadi passion atau gairah and reason atau pikiran itu biasanya berlawanan ya. Jadi atau bisa bilang hati dan otak itu biasanya berlawanan, antitetikal atau antitesis. Jadi
kadang-kadang kita mengalami kondisi di mana hati dan otak itu tidak sesuai, sulit menyesuaikan. Kita misalnya contoh kita harus menunjukkan kegembiraan pada orang lain padahal hati kita sedang sedih misalnya, dan seterusnya. Yang kedua, rule your feelings, less your feelings, rule you. Aturlah perasaanmu. Jangan sampai perasaanmu mengaturmu. Berarti untuk bisa mengatur perasaan kita, berarti kita harus punya emotional intelligence. Nah, kira-kira itu materi untuk pertemuan ke-8, silahkan dirangkum. Nah, selanjutnya adalah tugas untuk membuat video serupa. Jadi buatlah video seperti contoh roleplay tadi dan usahakan untuk terlihat emosi dari si pembicara kepada si pendengar. Nanti bisa minta bantuan kepada keluarga atau rekan kerja. Ya. Emosi atau mood yang dipilih boleh yang emosi dalam seperti kotak merah atau coklat atau hijau atau biru. Topiknya bebas. Nah, jadi ada berapa banyak emosi. Kemudian video ini nanti sebagai pengganti absen pertemuan ke-9. Kemudian di dalam video juga diberi teks emosi atau mood apa yang ingin ditunjukkan oleh si pembicara maupun oleh si pendengar. Nah, kemudian video di-upload di Microsoft Teams pada menu sub channel file pada channel pertemuan 89. Batas akhir penguploadan tanggal 14 Desember 2020. Jadi bagi yang tidak mengupload dianggap tidak hadir pada pertemuan ke-9 dan tidak mendapat nilai tugas ke-3. Jadi ini adalah tugas ke-3. Nah, demikian materi pertemuan ke-89. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.